Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrudin, NIM 2520107 dari kelas PTIK 3C. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan materi UAS Bimbingan Ibadah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu memahami dan menganalisis tentang kain kafan, baik dari ketentuan dan jumlah kain kafan, doa dalam menggunting kain kafan, serta tata cara mengkafani jenazah sepenuhnya. Kain kafan adalah kain yang digunakan untuk membungkus jenazah sebelum dikuburkan. Umumnya, kain ini berwarna putih. Tetapi, mengkafani jenazah dengan kain putih hukumnya adalah sunnah atau tidak wajib. Sebenarnya membungkus jenazah menggunakan kain kafan dengan warna lain diperbolehkan, hanya saja tidak dianjurkan. Anjuran untuk menggunakan kain berwarna putih sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kalian berpakaian putih, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Dan bungkuslah di dalam pakaian putih itu orang-orang meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari kain kafan, yaitu kain kafan mempunyai warna putih. Kain kafan bersifat kaku, mempunyai tekstur yang halus, mudah kusut, dan kain kafan akan lebih licin apabila setelah direndam ke dalam air dengan waktu yang sebentar. Berikutnya adalah ketentuan banyaknya kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Untuk mengkafani jenazah berkelamin laki-laki dapat dibungkus dengan 3 lembar kain kafan, sedangkan jenazah perempuan dengan menggunakan 5 lembar kain kafan. Dalam mengkafani jenazah sebaiknya dilakukan oleh ahli waris mayat. Adapun doa dalam menggunting kain kafan adalah Bismillah Allahumma ja'al libasu anni al-karim wa adilhu al-jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jadikanlah pakaiannya dari kemuliaan dan masukkanlah ia ke dalam surgamu. Ya Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Di sini saya mencontohkan untuk mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi, jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri, atau bisa juga sebaliknya. Kemudian, berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai dengan sunnah Rasul. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Yang keempat, persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti. Antara lain, yaitu bagian manfaat atau lubang terus. Misalnya kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan. Kemudian bagian anggota sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Kemudian anggota yang tersembunyi dari dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Yang kelima, setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya atau seperti langkah-langkah sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah nanti. Lalu setelah semua sudah dilaksanakan, ikat dengan tali-tali yang telah disediakan di bawahnya. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang memahami dan menganalisis
ketentuan kuburan atau makam, ada pengiringi jenazah ke kuburan, serta tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Menguburkan jenazah merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurus jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Kematian menjadi suratan takdir, tanda berakhir perjalanan kehidupan seseorang di dunia untuk melanjutkan ke kehidupan berikutnya. Adapun ketentuan dari kuburan, yaitu yang pertama, disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Yang kedua, memiliki liang lahat sebagai tempat diletakkannya jenazah. Yang ketiga, terdapat batu nisan di atas kuburan. Yang keempat, kuburan ditinggikan sewajarnya untuk memberikan tanda bahwa itu adalah kuburan, bukan jalanan umum. Yang kelima, di atas kuburan tidak boleh diletakkan bangunan atau dibangun bangunan. Kemudian yang keenam, kuburan tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang ketujuh, kuburan tidak dijadikan sebagai tempat duduk. Selanjutnya yaitu ada pembawa dan mengiringi jenazah. Yang pertama, mengiringi dengan khusyuk. Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan khidmat, tidak diselingi dengan bercanda. Yang kedua, ada pengiring jenazah. Apabila pengiring dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan, diikuti rombongan yang lain di posisi belakang. Yang ketiga, adab masuk kuburan. Para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan penguburan atau tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan sunnah Rasul. Yang pertama, jenazah diturunkan di liang kubur dengan posisi kepala mayat berada di bagian kaki liang kubur. Lalu jenazah dihunus pelan-pelan dari arah kepala. Kemudian jenazah dimasukkan ke liang kubur dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut asma Allah dan berjalan di atas millah Rasulullah SAW. Selanjutnya, waktu memasukkan disunahkan menutupi kuburan dengan kain supaya ketika mayat terbuka tidak terlihat lebih-lebih jika mayatnya selain laki-laki. Yang selanjutnya, semua tali yang mengikatnya dilepas. Kemudian jenazah diletakkan menghadap kiblat dengan posisi miring ke kanan. Wajah dan kedua kakinya disandarkan pada dinding kuburan dan bagian punggungnya diberi sandaran bata mentah. Kepalanya diangkat dan diganjal menggunakan bata mentah, serta pipi kanannya ditempelkan ke tanah atau bata mentah. Hal itu adalah sunnah dari Rasul. Kemudian setelah itu kain kafan dibuka. Yang selanjutnya, liang kubur, baik berbentuk liang lahat atau cepuri, wajib ditutup dengan bata mentah atau sejenisnya, seperti papan dan lain-lain, untuk menghindari mayat dari tertimpa atau tertimbun tanah secara langsung. Selanjutnya, setelah liang lahat tertutup, bagi orang-orang yang berada di dekat kuburan, disunahkan mengambil tanah dengan kedua tangannya dari arah kepala mayat dan menuangkan ke dalam kubur 3 kali, sambil mengucapkan doa 3 genggam tanah ke arah mayat. Selanjutnya, tanah galian ditimbunkan dengan cangkul atau sejenisnya. Kemudian disunahkan menyiram kuburan tersebut dengan air, meletakkan kerikil di atasnya, meletakkan pelepah kurma dan kembang atau bunga-bunga. Disunahkan juga memasang batu, kayu, atau patok di bagian kepala mayat. Kemudian yang terakhir, bagi para jamaah disunahkan tetap tinggal sesaat dan mendoakan pada si mayit agar diberi ketetapan pada kebenaran.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.